Guna mencapai sasaran dalam meningkatkan mutu atau kualitas edukasi di Provinsi Papua, Dinas Pendidikan Provinsi Papua melakukan pemutakhiran tata kelola dengan lebih tersistematis. Banyak hal yang menjadi faktor penentu dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Papua. Salah satunya adalah sistem tata kelola. Dengan sistem tata kelola yang baik, modern dan terintegrasi, dapat dipastikan akan berpengaruh pada jalannya proses belajar mengajar di sekolah-sekolah di Provinsi Papua. Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah menganggap hal tersebut merupakan langkah yang penting dan tepat, sehingga pada Kamis 10 Februari 2022 di Gedung Sasana Krida, Kantor Gubernur Provinsi Papua, menggelar pencanangan sistem tata kelola sekaligus peresmian gedung pemasaran untuk hasil produksi tangan-tangan kreatif dari siswa-siswi SMK sewilayah Mamta. Ini adalah dalam rangka peningkatan efektivitas pelayanan baik pelayanan terhadap pegawai dan tidak hanya juga ada guru dan juga pelayanan kepada masyarakat. Ini saya kira langkah maju yang dibuat oleh teman-teman Dinas Pendidikan yang bagus, ya, suatu inovasi, suatu kreativitas yang perlu memang direplikasi atau ditiru oleh teman-teman di SKPD atau OPD yang lain. Dinamika sosial kemasyarakatan menuntut kita untuk harus cepat, kemudian kita juga sudah harus familiar dengan hal-hal yang terkait dengan digitalisasi, maka tuntutan aplikasi, sistem aplikasi ini menjadi penting. Ya, tadi ada terkait dengan kepegawaian, terkait dengan pengelolaan BOS, kemudian bagaimana kearsipan, ya, dan ini semua saya kira hal penting yang memang harus dibuat. Karenanya, apalagi di dinas ini kan punya jangkauan yang luas sampai kepada semua SMA, SMK, sehingga membutuhkan satu sistem yang mempermudah mereka untuk memastikan pelayanan itu terjadi, pengawasan dan pengendalian bisa dilakukan, dan yang terakhir yang juga menjadi penting adalah capaian-capaian prestasi yang harus diberikan penghargaan, tapi juga bagi yang terlambat atau yang tidak taat asas juga harus diberikan hukuman, punishment. Saya kira ini sesuatu yang positif, dan makanya atas nama pemerintah daerah saya menyampaikan apresiasi penghargaan kepada PLT Kadis, ya, beserta semua jajaran di Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah. Dan saya juga tadi menitipkan pesan kepada teman-teman di para sekolah, ya, untuk paling tidak juga membuat kreativitas, inovasi di sekolah masing-masing. Setidaknya ada unggulan-unggulan tertentu yang menjadi kebanggaan dan bisa dijual dalam tanda petik, ya, quote and quote, kepada semua pihak. Inilah ada keunggulan dari sekolah-sekolah itu. Sementara itu, Protasius Lobia selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua menambahkan, selain mengejar pemenahan sistem tata kelola dengan aplikasi yang terintegrasi, pemerintah Provinsi Papua bersama seluruh pihak terkait wajib mendukung percepatan pemerataan pendidikan di Papua, terlebih khusus di daerah-daerah terpencil dan daerah konflik. Nah, bersamaan dengan itu, ini saya sedang melakukan terobosan program pendidikan berbasis digital ke daerah-daerah pinggiran dan pedalaman. Saya sudah tetapkan tahun lalu 10 sekolah dan tahun ini sudah pasang Astinet, laptop, dan generator. Kita ingin agar sekolah yang daerah terluar, terkebelakang yang kita kategori daerah 3T itu cepat kita dorong peningkatan mutu lewat pendidikan berbasis digital. Untuk apa? Mengejar ketertinggalan mutu dari sekolah-sekolah yang di kota. Jadi ini sudah saya proses jalan. Program digitalisasi pendidikan itu kita lakukan. Jadi pembelajaran ini sedang dilakukan. Tentunya pasti orang tanya uang dari mana.
program itu kita susun, gitu, kita membuat target, maka dukungan pembiayaan itu kita akan lakukan. Ini saya yakin sekali secara nasional kementerian itu menunggu seperti apa kebijakan pendidikan di Papua. Nah, kita belum memberikan nilai jual. Tapi yang paling penting yang perlu dicatat teman-teman wartawan, ini tanggung jawab daerah, tanggung jawab keamanan, tanggung jawab nasional, bahwa percepatan pemulihan pendidikan daerah konflik ini yang paling pertama. Ya, juga harus dipulihkan pendidikan, jaminan keamanan harus diletakkan supaya anak di Nduga itu punya dapat hak yang sama untuk pelayanan pendidikan sama di kota sini. Begitu juga Pegunungan Bintang, begitu juga Intan Jaya. Tidak boleh berlarut-larut, satu generasi akan putus sumber daya manusia. Oleh karena itu, masing-masing bertanggung jawab bahwa pendidikan ini penting bagi generasi. Jadi percepatan pemulihan pendidikan daerah konflik menjadi skala prioritas. Pada kesempatan yang sama, guna menstimulasi kreativitas pelajar SMK di Papua, khususnya di wilayah Mamta, Dinas Pendidikan Provinsi Papua membangun sebuah gedung pemasaran khusus untuk memasarkan hasil unit produksi SMK sewilayah Mamta, yang juga diresmikan dalam kegiatan yang sama. Resmian gedung operasional untuk pemasaran unit produksi SMK sewilayah adat Mamta yang baru saja diresmikan oleh Bapak Asisten Ketua. Kami SMK siap untuk melanjutkan apa yang telah disampaikan. Artinya gedung itu akan dipakai untuk pemasaran produk-produk SMK dari 20-30 SMK yang ada di wilayah adat Mamta. Jadi produk-produk mereka bisa akan masuk ke gedung yang sudah diresmikan tadi untuk kemudian bisa dijual. Sehingga di sanalah bisa kelihatan kompetensi dari masing-masing siswa sesuai dengan program keahlian atau program studi yang mereka ambil. Jadi untuk bisnis manajemen sendiri yang akan mengelola, karena di sekolah itu kami ada program keahlian bisnis daring dan pemasaran, maka untuk SMK 2 yang akan mengelola secara keseluruhan operasional gedung itu. Jadi di sana nanti produk SMK pertanian, produk SMK kelautan atau pertanian perikanan, kemudian teknologi akan masuk ke sana. Jadi kita sebagai sarana tempat hasil produk siswa dan juga sebagai sarana umum untuk masyarakat lebih mengenal apa yang sudah SMK bisa lakukan, bisa hasilkan. Dan juga ke depan kita harapkan setelah gedung ini di wilayah adat Mamta telah diresmikan, kita harapkan SMK lain di wilayah adat juga harus ada, gitu. Sehingga keterwakilan SMK di wilayah adat ini bisa kelihatan. Artinya dengan sendirinya pemerataan SMK kejuruan itu ada di mana-mana. Jadi bukan saja ada di wilayah adat Mamta, Jayapura, tetapi ada di kota kabupaten lainnya di Provinsi Papua. Dengan pemutahiran sistem tata kelola dan peresmian gedung pemasaran ini, diharapkan dapat membawa dampak positif dalam dunia pendidikan di Provinsi Papua. Terlebih khusus, dapat memajukan taraf hidup masyarakat di tanah Papua. Tim Liputan Onomi Channel melaporkan.